Halo, balik lagi sama gue Alex di channel Solusi Investasi. Nah, kebetulan kali ini gue punya series baru tentang pekerjaan di Web3 atau Web3 Jobs ya. Menurut gue ini salah satu kesempatan juga buat teman-teman ningkatin side income kalian. Kebetulan series ini gue nggak mau panjang-panjang, jadi per video kemungkinan 7 menit series kita setiap episode akan membahas satu pekerjaan saja. Yang akan kita bahas adalah cara dapetnya gimana, tips and triknya seperti apa, lalu cara berkembangnya kalian seperti apa. Nah, kebetulan kemarin gue udah diundang juga sama Suli dari Trade with Suli untuk bawain webinar ini. Dan kenapa? Makanya menurut gue itu peminatnya luar biasa banget, banyaknya itu di DM sampai penuh banget dan nggak selesai nanyanya. So buat teman-teman dari Trade with Suli, menurut gue kalau kalian misalnya mau nanya lebih lanjut lagi, ini bisa banget. Buat teman-teman gue rasa udah ada beberapa yang nanya di Instagram gue dan udah gue reply. Buat yang belum di reply, gue sorry banget karena nggak bisa reply semuanya. Tapi mungkin akan gue reply dalam waktu yang due time lah. Kalau teman-teman mau ngobrol juga bisa ngobrol di komen, nanya-nanya, gue akan sebisa mungkin balas kalian ya. Ini thank you banget udah dengerin intronya, ini lama cuman gara-gara video pertama ya. Nextnya kita akan bahas untuk video kali ini. Yang pertama dulu adalah community manager. Sedikit gue recap. Untuk community manager, kalau kalian lihat di Web3 Career itu gajinya besar sekali, 80.000, 100.000 dolar. 100.000 dolar itu 1,5 miliar per tahun. Kalau kalian bagi 12 itu sekitar 8.000 dolar. 8.000 dolar itu 130 juta ya per tahun, per bulannya. Bisa nggak dari community manager doang? Bisa. Tapi kalau di Indonesia, gue cukup pede untuk bilang ini hampir tidak mungkin terjadi. Karena nomor satu, human resource-nya kita memang belum sampai selevel itu. Sadly speaking, gue nggak bilang, maksudnya gue berusaha se-fair mungkin ke kalian ya. Kita belum sampai sana. Karena dari sisi bahasa aja kita kalah. Rata-rata dari segi profesional pun kita kalah. Karena memang orang-orang community manager di Indonesia rata-rata masih muda-muda. Bukan yang muda berarti nggak bisa, tapi memang simply susah gitu. Ya menurut gue kalian harus bisa menerima itu dulu supaya kalian bisa berkembang. Tapi yang kita bisa ambil adalah community manager yang lebih menurut gue gampang diambil, itu dengan roles kisaran gaji 100 dolar sampai 800 dolar per jobnya. Ini masih bisa teman-teman ambil. Dan ini cara dapatnya ada 3. Yang pertama teman-teman bisa dapat dari social media X, yang kedua adalah dari Discord, yang ketiga adalah dari Telegram. 3 cara ini menurut gue menjadi salah satu cara yang paling gampang buat kalian mendapatkan community manager role kalian. Untuk community manager sendiri, itu kan job desk-nya ada 3. Yang pertama, kalian itu harus bisa mengembangkan komunitas project tersebut. Itu udah jelas. Nomor 2, kadang-kadang kalian bisa menjadi moderator dalam grup chatnya, memastikan conversation atau percakapan di dalamnya bisa jadi lebih bagus, dan juga membuat aktivitas-aktivitasnya yang di dalam menjadi lebih seru lah. Grupnya jadi lebih lebih syahdu lah ibaratnya. Lalu nomor 3, sebagai community manager, kalian juga harus menjadi brand presence. Atau kalian tuh setiap ada event, kalian datang dan merepresentasikan brand tersebut gitu. Community manager yang paling common pekerjaannya ada di social medianya doang, misalnya Telegram atau di Discord, yang lebih ke moderatornya, lalu membuat event online gitu. Kalau yang udah masuk ke event offline atau brand ambassadornya, ini biasanya gaji lebih gede lagi. Itu job desk-nya. Cara dapatnya gimana? Cara dapatnya ini kalian harus bisa ngelobi orang. Biasanya ngelobi yang mau gue saranin adalah antara, jujur banget gue tuh nggak terlalu jago banget ya di Discord, tapi gue tahu dan gue lihat teman-teman gue yang di Singapura dan di Malaysia, mereka tuh dapetnya dari sana. Kalau di Indonesia yang gue lihat paling sering itu dari X ataupun dari Telegram. Itu gampang banget. Caranya gampang, dapetnya sih nggak segampang itu. Jadi biasanya misalnya project yang kalian mau ambil itu adalah Monat ya, kalau gue pernah kasih lihat di video sebelumnya. Atau apapun lah, kan ada banyak project-project yang ada airdropnya. Nah itu kalian bisa interaksi dengan Twitter mereka. Kalian bisa ngobrol dengan Twitter mereka. Personally yang lagi gue kerjain itu kemarin sempet ada Treehouse Finance, ada juga Easy.fund. Itu kalian bisa interaksi sama project-project ini. Gue pun interaksi sama mereka karena memang gue ditawarin sebuah role lah ibaratnya. Dan menurut gue ini masih bisa dipakai juga. Teman-teman juga bisa ngambil seperti ini. So untuk community manager, hal pertama yang kalian lakukan itu adalah ngobrol-ngobrol di social media project tersebut, bantu menyuarakan, reply, quote, dan istilahnya bukan shit posting ya, tapi value posting. Jadi dari pusatnya tuh ngelihat kalian memang ngerti projectnya, passionate dengan projectnya, dan memang kelihatan orang yang pengen berinteraksi dengan project tersebut. Dengan cara tersebut, teman-teman harusnya bisa dinotis. Kalau teman-teman belum dinotis, jangan khawatir. Ada banyak project, cari lagi di tempat lain. Kalian jangan satu doang gitu. Ini bukan cari jodoh guys. Ini quantity. Quantity bukan quantity over quality, bukan. Quantity dan quality. Kuantitas dan kualitas. Jadi teman-teman bisa tanya ke projectnya, engage ke projectnya, ngobrol-ngobrol sama projectnya dengan harapan teman-teman bisa di offer jobnya. Untuk community manager itu gitu guys. Menurut gue udah paling penting adalah itu. Untuk skill yang dibutuhkan, nomor 1, kalian harus bisa manage Telegram
atau manage Discord. Masukin bot normal lah, kick orang, bikin peraturan, bikin segala macam, bikin sub channel, all these things kalian mesti bisa lakukan. Nomor 2, kalian harus bisa bahasa Inggris. Untungnya itu tuh bisa pakai ChatGPT sekarang, lumayan gampang. Teman-teman yang belum pakai AI kalau lagi kirim resume atau kirim email atau simply ngejawab, tapi bahasa Inggris kalian masih sorry to say belum selancar itu, please lakukan sekarang. Menurut gua cukup bisa berbahasa Inggris karena memang kebetulan gua udah tinggal lama juga di US. Gua pun kadang-kadang sering pakai ChatGPT supaya membuat bahasanya lebih formal, lebih corporate. Itu totally fine gitu, totally fine. Just use the platform. Kita dapat sesuatu yang membuat hidup kita lebih enak, ya dipakai aja gitu, mumpung masih gratis anyway, right? So, skillnya ada 2. Yang pertama adalah kalian harus bisa actually do the Discord atau Telegram. Yang nomor 2 bisa bahasa Inggris. Oh sorry, ada satu lagi. Nomor 3 itu be professional. Dalam apapun yang kalian lakukan, being professional itu gak pernah rugi ya guys. Jadi untuk community manager gitu aja dari gue tips and triknya. Nanti kedepannya episodenya gue akan pindah ke job yang lain. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi di sana. So itu dia seri pertama dari kerjaan yang bisa mendapatkan kalian 100 juta non coding di Web3. Gitu aja dari gue. See you guys next time.